Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian sehat ya. Nah, pada pertemuan kali ini akan dibahas mengenai karya tulis ilmiah adik-adik. Adik-adik silahkan simak materi yang akan disampaikan ini. Oke, karya tulis ilmiah. Definisi karya tulis ilmiah. Karya tulis ilmiah adalah karya tulis yang memaparkan pendapat, gagasan, tanggapan, atau hasil penelitian yang berhubungan dengan kegiatan keilmuan. Kemudian, karya tulis ilmiah merupakan tulisan yang mengungkapkan buah pikiran, hasil pengamatan, penelitian, serta peninjauan terhadap sesuatu yang disusun menurut metode atau sistematika tertentu dengan menggunakan bahasa yang benar. Karya tulis ilmiah atau KTI, singkatannya KTI, atau dalam bahasa Inggris scientific paper, adalah laporan tertulis dan publikasi yang memaparkan hasil penelitian atau pengkajian yang telah dilakukan oleh seseorang atau sebuah tim dengan memenuhi kaidah dan etika keilmuan yang dikukuhkan dan ditaati oleh masyarakat. Di sini ada jenis-jenis karya ilmiah. Ada 8 jenis karya ilmiah. Yang pertama ada esai, kedua makalah, 3 laporan penelitian, 4 artikel ilmiah, 5 kertas kerja, 6 skripsi, 7 tesis, 8 disertasi. Esai. Esai merupakan bentuk tulisan yang terdiri dari beberapa paragraf tentang suatu topik. Jadi ketika kalian ingin membuat esai, cukup beberapa paragraf juga itu sudah memenuhi esai. Tuh. Kemudian makalah. Nah, makalah adalah karya tulis yang menyajikan masalah atau topik yang dibahas berdasarkan data di lapangan atau kepustakaan. Jadi ketika tadi esai bentuknya opini, adik-adik. Nah, beda dengan makalah. Kalau makalah ini bisa berdasarkan data di lapangan atau data pustaka. Data pustaka bisa dari buku, bisa dari penelitian orang lain, kemudian kita ramu lagi dan menghasilkan penelitian baru. Itu juga bisa jadi makalah. Nah, ini sebagai syarat dalam salah satu mata pelajaran biasanya kalau makalah. Bisa juga laporan PKL atau laporan lab juga jika gurunya ingin meminta siswanya untuk membuat makalah, ya bisa saja adik-adik. Kemudian ada laporan penelitian. Nah, di sini laporan penelitian merupakan tulisan yang biasanya disusun dengan tujuan untuk menyajikan atau melaporkan. Nah, namanya juga laporan penelitian, ya pasti harus ada kegiatan terlebih dahulu baru kegiatan tersebut dilaporkan. Kemudian yang keempat, artikel ilmiah. Nah, artikel ilmiah ini merupakan suatu tulisan yang berbentuk hasil penelitian atau hasil studi pustaka yang dimuat di dalam jurnal ilmiah atau bunga rampai. Nah, bunga rampai barangkali adik-adik belum tahu, bisa dalam bentuk tulisan, buku misalnya, buku yang banyak penulisnya. Itu juga masuk bunga rampai, karya yang dibukukan biasanya dan penulisnya banyak. Tuh, adik-adik bisalah temukan di internet itu bunga rampai itu seperti apa. Salah satunya ya seperti itu. Yang penulisnya banyak dimuat dalam satu buku. Jurnal ilmiah. Nah, adik-adik, jurnal ilmiah ini dapat adik-adik temukan di Google Scholar atau Google Cendekia. Tuh. Kemudian yang yang kelima, kertas kerja. Nah, di sini kertas kerja merupakan salah satu jenis karya ilmiah yang disusun dengan tujuan untuk melaporkan suatu kegiatan tertentu yang telah dilaksanakan oleh penulisnya. Nah, ini kertas kerja di sini hampir mirip ya dengan makalah. Hanya kertas kerja di sini tidak strukturnya berbeda dengan makalah. Adik-adik, kalau makalah
bisa ada bab 1, bab 2, bab 3-nya. Kalau kertas kerja di sini ya misalnya ada formulir ketika kalian PKL, si guru tuh memberikan kalian formulir, adik-adik silakan isi. Nanti setelah kalian ke lapangan, adik-adik harus mengisi laporan dengan sistematika seperti formulir ini, misalnya seperti itu. Bisa juga hasil kerja laboratorium, misalnya adik-adik praktikum biologi, adik-adik diberikan formulirnya sama guru biologi. Ya udah, itu namanya kertas kerja. Itu juga salah satu bentuk dari karya tulis ilmiah. Nah, kemudian yang keenam ada skripsi. Nah, adik-adik, skripsi ini adalah karya ilmiah yang mengemukakan pendapat penulis berdasarkan pendapat orang lain. Jadi kalau skripsi ini biasanya adanya di jenjang-jenjang S1. Ketika kalian kuliah nanti kemudian ingin lulus S1, ya kalian mau tidak mau harus membuat tugas akhir berupa skripsi. Nah, skripsi itu menguji teori yang sudah ada, menguji teori orang apakah benar atau tidak. Nah, itu diuji. Nah, kita tidak kita tidak berhak mengeluarkan teori sendiri, kita harus berdasarkan teori orang lain di skripsi ini. Nah, kemudian yang ketujuh ada tesis. Nah, tesis ini biasanya ada di jenjang S2 adik-adik. Nah, kalau skripsi hanya melihat atau menyampaikan atau memaparkan temuan orang lain, kemudian kita uji dari temuan itu ada atau tidak, benar atau tidak. Nah, ketika tesis ini lebih dalam daripada skripsi. Kalau tadi skripsi hanya memaparkan pendapat orang, kemudian kita melakukan penelitian, nah ini benar atau tidak. Nah, sedangkan tesis ini lebih dalam lagi adik-adik, diujinya lebih-lebih daripada si skripsi. Seperti itu. Kemudian disertasi. Nah, disertasi biasanya ada di jenjang S3 adik-adik. Disertasi ini mengemukakan teori atau dalil baru yang dapat dibuktikan berdasarkan fakta secara empiris dan objektif. Nah, karya ilmiah ini bertujuan untuk meraih gelar doktor. Kalau tesis itu bisa MPD, gelarnya bisa MA, MAG. Kalau skripsi tadi bisa SPD, bisa S-Farm, lulusan farmasi, SKED, lulusan kedokteran, SKEB, lulusan kebidanan, dan sebagainya. Nah, selanjutnya ada ciri karya ilmiah. Sistematis, logis, objektif, dan aktual. Tujuan penulisan karya ilmiah. Nah, karya ilmiah bisa menjadi wahana untuk melatih ide. Dengan menulis karya ilmiah, ya kita diasah kemampuan kita, ide kita itu diasah. Kemudian menjadi wahana transformasi pengetahuan antara sekolah dan masyarakat. Nah, ketika kita menulis karya ilmiah kan biasanya ada yang ke lapangan, ada yang ke masyarakat juga, ada yang ke instansi tertentu. Nah, itu kan bagian dari masyarakat ya, adik-adik, tetap bagian dari pihak luar dari pihak sekolah. Nah, ini sebagai transformasi dengan adanya karya tulis ilmiah yang ditugaskan di sekolah misalnya. Nah, menjadi transformasi antara pengetahuan yang kalian dapatkan di sekolah, kemudian kalian transformasikan ke luar sekolah, ke masyarakat gitu. Nah, kemudian untuk membuktikan pengetahuan dan potensi ilmiah yang dimiliki oleh siswa. Nah, ini untuk membuktikan pengetahuan dari adik-adik dan potensi dari
yang dimiliki adik-adik. Nah, kemudian dibuktikan ya, harapannya ya dengan kalian bisa menulis karya ilmiah ya kalian bisa mengaplikasikan ilmu yang telah kalian dapatkan, telah adik-adik dapatkan di sekolah. Nah, seperti itu. Kemudian melatih keterampilan dasar dalam melakukan penelitian. Nah, karena adik-adik di zaman sekarang itu perlu adanya research and development, penelitian dan pengembangan. Perlu adanya inovasi. Ya, kalian selaku akademisi dan calon-calon mahasiswa ya perlu, wajib itu nanti ketika kalian berkecimpung di dunia akademik ya meneliti, harus itu. Nah, seperti itu. Nah, adik-adik, cukup sekian materi yang saya sampaikan. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di grup ataupun melalui Japri jika ada yang belum paham. Ya, adik-adik, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian sehat selalu. Saya akhiri pematerian pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.